Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wafiqna amalan maqbula amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Maidah. Tema kita masih tetap tentang larangan mengajukan pertanyaan yang dapat memberatkan si penanya. Itu kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat kita adalah ayat yang ke-103 dan ayat yang ke-104. Dua ayat sebelumnya sudah kita baca. Kita sekarang membaca ayat 103 dari surah Al-Maidah halaman 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ayat 102 barusan, yang sekarang 103. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibah wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى
إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan Pak Dosen diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, ini ayat 103 masih dalam satu rangkaian topik atau tema larangan bertanya yang pada gilirannya akan memberatkan apabila pertanyaan itu diajukan atau disampaikan. Baik, Pak Mandra silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu tidaklah Allah mensyariatkan mengharamkan min bahirati dari bahirah. Bahirah itu adalah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya, jadi dibiarkan. Nah, kepercayaan semacam ini itu kan kepercayaan ngarang. Kepercayaan apa? Ngarang. Kalau sekarang itu yang namanya sapi di India itu berdasarkan survei hampir 5 juta ekor sapi berkeliaran di jalan-jalan, bahkan sampai jalan tol dan lain sebagainya, oleh pemerintah India karena mereka mayoritas penganut Hindu dan Hindu itu adalah mensakralkan, mengagungkan yang namanya sapi, tidak boleh dicolek itu yang namanya sapi. Seandainya ada yang mengganggu sapi akan kena sanksi yang sangat berat, bahkan bisa dipenjara puluhan tahun. Nah, hal-hal yang semacam ini ternyata dulu di zaman jahiliyah onta, ternyata sekarang ada lagi, yakni sapi. Nah itu kan gak masuk akal, ganggu di jalan. Nah, itu di ujung ayat nanti menarik. Lanjut Pak Mandra. Wala wasilatin
wala saibatin wala saibatin, wala saibatin dan tidak juga saibah. dan tidak juga saibah. Kalau ini adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti jika orang Arab jahiliyah akan melakukan suatu atau melakukan perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya sahibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Jadi unta yang dijadikan nazar apabila tujuannya itu terkabul, saibah itu namanya. Wala wasilatin, Wala wasilatin dan juga wasilah, dan juga wasilah, yaitu seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan ini disebut wasilah dan tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Pokoknya macam-macam lah kleniknya itu apa? Klenik. Ternyata klenik itu mulai dari zaman dulu ada, Mas Toto. Walaham. Loh, ayo Mas Mandra. walaham Dan juga tidak ham. dan tidak ham. Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Jagoan benar itu ya kan? Perlakuan terhadap bahiroh, saibah, wasilah dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Jahiliyah itu artinya goblok, kegelapan. Belum ada yang namanya pencerahan berupa petunjuk atau ilmu pengetahuan. Lanjut. Walakinnal ladzina kafaru. Walakinnal ladzina kafaru. Jadi kalau ada kata lakinna itu adalah kata untuk seolah-olah membantah. Kata apa? Membantah. Itu kalau dalam istilah ilmu nahwu shorof itu disebut istidrak. Mengkonter makna sebelumnya. Mengkonter makna sebelumnya itu membantah. Tetapi orang-orang kafir kafir yaftaruna mereka mengada-adakan Allahi terhadap Allah atas nama Allah al-kadhiba kedustaan perlakuan kepada hewan-hewan itu. Nah, ini kalau mau tahun 2024 mau pilihan kampanye itu biasanya kami berjanji diobral itu dia apa? Diobral janji. Udah berkali-kali dimpoki bahasa Jawanya itu. Diapain Pak Tosim? Dimpoki. Tapi kalau masa kampanye itu ya semangat lagi itu antara yang kampanye dan yang dikampanyein semangat lagi, ya itulah manusia ya Pak Tosim ya. Atas nama Allah. Wa aktsaruhum dan kebanyakan mereka la yaqilun tidak menggunakan akal. Nah, itu biasanya la yaqilun mereka tidak mengertikan orang rendah. La yaqilun mereka tidak menggunakan akalnya. Jadi Islam itu adalah agama yang menuntut akal itu digunakan untuk memahami syariat, untuk memahami perintah-perintah Allah. Nah kalau akal gak digunakan berarti dia kafir. Apa? Nah itu kan walakinnal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu membuat-buat atau mengada-adakan terhadap Allah kedustaan. Kafir itu menuntut
menutup hati. Menutup apa? Berarti menutup hati itu berarti bagaimana Pak Tosik? Tidak beriman kepada Allah. Tidak apa? Kalau orang India itu sudah tidak beriman kepada Allah yang Hindu, akalnya juga tidak dipakai. Itu akalnya tertutup lah. Sapi dibiarin lah, nanti kalau terjadi kecelakaan dan tidak sedikit terjadi kecelakaan itu bagaimana? Diajak diskusi akalnya, ayo udah apa namanya, kita diskusi aja. Wahai pemerintah India, ini ada 5 juta sapi berkeliaran lalu lalang di jalan dan tidak jarang nabrak orang yang menggunakan jalan berkendara. Nah ini kan masa nyawa manusia itu sebanding dengan sapi. Lalu bagaimana ini? Mari kita letakkan akalnya. Nggak bisa, karena ini adalah keyakinan kami. Nah, agama Islam itu ingin memerdekakan hati dan akal biar berfungsi. Jadi ini menarik ini. Kebanyakan dan orang-orang kafir itu mengada-adakan terhadap bahwa kedustaan, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akalnya. Redaksinya itu nonjok banget itu. Wa aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka nggak punya akal, atau punya akal nggak dipakai, akhirnya nggak mengerti. Ya Allah ya Karim. Klenik yang ditinggi-tinggikan itu klenik itu. Jadi Mas Toto besok kalau Anda ingin bangun rumah, Mas Toto lahirnya hari apa? Harus habis Senin Pot itu kalau mau dudukan apa namanya, kali pondasi itu harus Senin Pot. Wah datang ya repot. Ya nggak jadi lah Pak. Justru kalau di kampung itu gunakan hari libur biar apa? Banyak tetangga yang bantuin kok pada hari Senin. Ini nggak cocok ini kampusnya ini. Jadi kita itu masih kadang-kadang mengkonsumsi sedikit kepercayaan yang tanpa dasar. Kepercayaan yang apa? Tanpa dasar, nggak bisa dicerna oleh akal. Nah kalau Islam bagaimana? Orang yang beruntung itu adalah orang yang illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini primbon, boleh dikatakan isi primbon sampai hari kiamat. Orang yang akan berhasil bersukses itu adalah orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling berwasiat tentang kebenaran, saling berwasiat terhadap kesabaran. Aku udah berusaha kok, usaha kayak gini gagal, gimana Mas Toto? Sabar, usaha lagi. Mungkin ada hal-hal yang kurang pas, coba lagi, ya kan? Itu namanya berpegang kepada Al-Quran. Ini disampaikan masalah klenik dalam Al-Quran karena masyarakat itu banyak mengkonsumsi klenik. Ada orang penjual ya, ini saya cerita, ini saya dapat istri yang cerita, ya tentunya saya akan sebutlah. Usahanya sukses, anaknya 2, dan terus mau punya anak lagi, gak berani Mas Toto. Ternyata kata apa namanya orang tuanya yang di Jawa sono, ini yang bawa rezeki itu adalah anak yang nomor 2. Nanti kalau punya anak lagi, rizkinya takut berubah. Ya Allah ya Karim. Nyata itu, nyata. Lah orangnya juga baik, tapi hal-hal seperti itu masih dikonsumsi. Kepercayaan model seperti itu. Ya Allah ya Karim. Baik, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah komersial break berikut ini kita akan kembali bersama Mas Toto. Tetap di Nurul Ikhlas. Silakan Pak Hamzah minum dulu. Minum dulu. Oh, minumannya belum nyampe, saya malah minum duluan. Awas ada kamera. Ya Allah ya Karim. Berat pokoknya orang menghadapi orang kalau nggak pakai akal itu repot Pak Kosim, ya kan? Lo kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya bermain aja lah, mudah-mudahan dapat hidayah. Akalnya nggak dipakai soalnya. Wa aktaruhum la
yaqilun. Ini jenis sakibah, ini wasilah, ini hak, ini bahiro. Loh, yang ngata-ngatain kayak gitu itu rumusnya siapa Pak? Oh ini dari nenek moyang kami, dari bapak kami kayak gini. Pokoknya nggak boleh. Waduh, repot. Ya, Pak Tosim ya. Insya Allah. Ternyata membuka hati dan pikiran itu gak gampang. Buka hati dan pikiran gak, apalagi kalau udah lama terkunci. Kalau udah lama bukanya itu susah. Lanjut, Pak Tosim sekali. Pak Tosim ayat yang keempat, baca sendiri, pelan-pelan tapi. Wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah kalian mengikuti, ilama, kepada apa yang anzalallahu, telah Allah turunkan, wa ilar rasuli, dan kepada Rasul. Qalu hasbuna, qalu, mereka berkata, hasbuna, cukuplah bagi kami, ma wajadna, apa yang kami mendapati, alaihi, di atasnya, agama syariat, aba'ana, nenek moyang kami. Nah, ayo kita menggunakan sekarang petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Oh nggak bisa. Cukuplah bagi kami kita berpegang teguh kepada apa yang diturunkan oleh nenek moyang kami. Pokoknya kalau malam satu suro kita harus kayak gini. Terus kalau apa namanya kayak gini kan kayak gitu percayaan namanya ya. Itu bagus, repot itu. Apa? Repot kalau udah kalau kayak gitu repot. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Dah, lanjut Pak Tosim. Awalau kana, apakah mereka tetap mengikuti meskipun aba'uhum, nenek moyang mereka, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui syai'an, sesuatu pun, wala yahtadun, dan tidak mereka mendapat petunjuk pada kebenaran. Tuh. Jadi mereka mengikuti petunjuk tradisi mitos yang mana orang tua mereka sendiri juga gak ngerti dan tidak mendapatkan petunjuk ya Pak Tosim. Ini apalagi Mas Mandra ini kalau pulang kan orang Jawa terkenal perkelenian, bener apa enggak Mas Mandra? Orang Jawa terkenal apa? Perkelenian, hitung-hitungannya itu. Saya punya teman namanya Selamat dari Banyumas. Mau nikah ribet banget Pak Tosim. Mau nikah apa? Ribet kayak gitu. Jadi Selamatnya ini lahirnya hari apa? Terus istrinya lahirnya hari apa? Terus nanti akad nikahnya harus bawa masing-masing. Lama kelamaan diturut-turuti kok apa namanya gak enak gitu. Gagal ini gak jadi, ini gak jadi. Akhirnya si sesepuhnya yang ahli perpribonan itu Mas Toto disamperin sama temannya Selamat itu. Pak, seandainya hitung-hitungannya orang Jawa itu jitu, tentu di Jakarta itu gak ada orang Jawa yang keleleran itu, tapi tetap kalah sama Cina kayak gitu. Tentunya apa namanya orang Jawa itu akan sukses semuanya kalau hitung-hitungannya benar. Langsung merah mukanya apa namanya itu orang tuanya. Ayo. Ya Allah. Ya, kadang-kadang harus ekstrim kayak gitu Pak. Kalau hitung-hitungannya orang Jawa benar, tentunya orang Jawa itu gak ada yang melarat. Tapi buktinya di Jakarta orang yang merantau semuanya banyak yang keleleran Pak. Itu hitung-hitungannya atau orangnya gak benar Pak. Gunung Cina itu apa ya Pak? Itu luar biasa itu. Apa namanya jawabannya? Terus gimana men? Apa namanya saya kan akrab teman saya. Gimana men? Itu orang tuamu yang diem, yang merah mukanya kan kayak gitu, mau marah tapi marah gimana? Ayo coba bayangkan, masya Allah. Jadi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Tolong ini diingat-ingat ya Mas Toto, ini diingat-ingat kalau menghadapi orang-orang yang masih memegang tradisi-tradisi leluhur.
tapi gak ada landasan Al-Quran dan hadisnya, kita aja berpikir jernih, ya tentunya makan-makan dulu lah, makan-makan dulu. Jangan lagi lapar terus diceramain ngamuk nanti. Caranya makan dulu, makan baru dibacain. Baik, biar ingat kita baca ayatnya ini. Wa idza qila lahum Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an ولا يهتدون. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Ulangi Pak Basib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Baik, sampai di sini ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau kita berdiskusi, kami persilahkan. Pak Jibur, Pak Jibur kan? Ya. Pak Haji Naimah, ada yang ingin disampaikan? Di Sumatera masih banyak kepercayaan yang model klinik apa gimana Pak Haji Naimah? Ya, di Sumatera masih banyak juga orang-orang yang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Itu bawa mitos. Juga bawa mitos dengan kelakuan itu banyak. Artinya contoh Pakai banyak. Contoh umpamanya ini malam Jumat. Ya. Bikin kopi sama cerutu, Ya. diceritakan gitu ya. Ya. Itu wah bukan main. Terus ada yang Itu yang bawa dari Sumatera apa dari Jawa ya? dari Jawa. Tapi sana juga ada ngikut sekarang. Oh. Ya. Jadi ada yang bukan itu aja, mungkin ayam apa ini pupu apa ayam dia itu di kerengan Ya. itu karena bandel sekarang ini enggak ngintip dia kalau ada masak gitu, walaupun 5 mungkin nggak bisa 1 atau 2 dimakan. Ya. Nah itu nggak takut dosa, nggak peduli bukan dosa saya berat. Kalau di Batak Karo namanya begu genjang. Ya artinya sampean atau saya kalau ngambil umpamanya markisanya itu tanpa izin, Ya. itu nggak bisa pulang, nyasar dan muter-muter ke situ. Nah itu jadi Pak, karena itu terbukti jadi orang banyak percaya juga. Padahal itu kan pekerjaan setan. Ya. Ya barangkali itu aja lah sebagai gambaran. Hampir merata di mana-mana begitu. Ya. Bahkan sekarang ini sampai katanya kalau di Malaysia itu di Selangor, Ya. Selangor atau Pahang itu banyak koloni Jawa. Ya itu masih. Oh, kental itu biasanya kalau malah. Alhamdulillah. Ya. Makasih Pak Haji Naiman. Karena di dalam Al-Quran itu disampaikan
Mas Toto, berarti kenyataan di lapangan pasti ada dan terus-menerus itu Pak Tosif. Makanya kita harus sabar untuk mendakwahkan tentang kebenaran dari Al-Quran dan hadis ini, mendakwahkan dengan cara yang hikmah tentunya, cara yang bijaksana, cara yang lemah lembut. Jangan langsung di apaan ini dibuatin, enggak lah. Jangan, pelan-pelan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara hikmah dan nasihat-nasihat yang lembut. Cara mengirimnya itu seperti apa dan bagaimana. Ini ditulis di dalam Al-Quran. Allah berfirman, berarti kenyataan di lapangan pasti ada. Saya kira untuk mitos-mitos seperti ini tidak hanya orang Nusantara, ya Mas Toto, orang Eropa juga punya mitos-mitos itu kelihatannya. Punya mitos. Bahkan sampai yang namanya permainan sepak bola itu, kalau timnas Inggris tidak menggunakan kostum putih yang itu banyak kalahnya katanya. Itu mitos. Ternyata ya kadang-kadang benar juga tuh, sampai ada mitos. Ternyata orang itu kalau tidak bersandar kepada iman yang benar kepada Allah, berpotensi untuk akal dan hatinya itu dirasuki mitos. Bahaya itu. Ya, silakan Mas Toto. Tanya Ustadz, saya melihat sendiri dari keluarga leluhur saya, mbah-mbah saya, Ya. di rumah itu selalu ada satu piring yang isinya jeruk, salak mungkin, ada rokok, kopi. Itu sebetulnya dipersembahkan kepada siapa, saya nggak pernah tahu. Nah, jangankan Mas Toto, yang nyajikan aja juga nggak tahu kan kayak gitu. Loh, itu Mas Toto, saya punya bude, kakaknya bapak itu rajin ibadah, rajin berzikir, tapi kalau Kamis malam Jumat itu sedia kopi pahit, kopi manis. Dan saya tanya, Bude, ini buat apaan? Terus pokoknya udahlah media kayak gitu. Jadi kan nanti kita kirim doa sama leluhurmu pada ini. Pokoknya kita bikin kopi manis, kopi pahit. Lah enggak, maksudnya ini buat siapa? Ya nggak bisa jawab kan kayak gitu ya kan. Nah, ayat terakhir itu coba Pak Tosim dibaca itu terjemah bebasnya. Terjemah bebasnya ayat 104 itu. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Jadi tidak hanya Mas Toto yang menjumpai leluhurnya seperti itu, saya juga menjumpai, dan mungkin tidak sedikit dari umat Islam sekarang itu juga menjumpai hal-hal yang seperti itu. Ya mudah-mudahan ketidaktahuan mereka dimaafkan oleh Allah, tidak tahunya mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam ini. Kita dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran sehingga menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.